Oke, Pastor Andre merasa bisa menjelaskan predestinasi itu dengan mulus ya. Doktrin ini hanya bisa dijelaskan dengan mulus kalau kita ngomong di antara kalangan sendiri aja, yaitu di antara orang-orang yang sudah diselamatkan, terus di antara orang-orang yang aliran-aliran sejenis. Tapi coba bawa doktrin ini ke pihak yang lain, yaitu pihak orang-orang yang dipilih untuk tidak selamat. Bisa mulus nggak? Pastor Andre bisa bicara tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, bla bla bla. Itu karena Pastor Andre ada di pihak yang diselamatkan. Jika hari ini Anda ada di pihak yang tidak diselamatkan, itu beda lagi pemikirannya ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, analogi kucing. Dia ngomong bahwa ada 3 kucing, sama-sama merontak, sama-sama nyakar, satu dipilih. Yang 2 tidak dipilih. Itu haknya Tuhan katanya untuk memilih. Ini benar kalau itu kucing, kalau itu bicara kucing. Tapi kalau ini bicara tentang bapak dengan anak. Ya. Seorang bapak punya 3 anak yang sama-sama nakal, yang satu dipilih, diusahakan untuk selamat, yang 2 dipilih untuk tidak selamat, dibuang. Gimana? Masih masuk akal nggak? Masih bicara soal hak. Karena orang tua itu selain punya hak, dia juga punya tanggung jawab, punya kewajiban terhadap anaknya. Sama, Tuhan itu menciptakan manusia, dia punya tanggung jawab terhadap ciptaannya. Kedua, tadi dijelaskan bahwa Tuhan memilih kucing itu, satu itu dia nyakar. Tapi Tuhan terus-menerus memberikan kasihnya. Ngotot, gak berhenti. Mencintai walaupun dilukai. Sampai akhirnya luluh. Dan menerima, merespon cinta itu dan selamat. Ya. Hostnya sampai ngomong, wow. Saya juga ngomong, wow. Luar biasa ini saudara. Tapi saya mau bawa saudara ke sisi yang sebaliknya ya. Kalau ada yang pilih, Tuhan milih, pasti juga Tuhan nolak. Kalau yang di sebelah sini Tuhan ngotot, Tuhan terus-menerus melakukan sesuatu. Sampai orang yang awalnya gak nerima ini, yang benci sama Tuhan ini, sampai akhirnya menerima dan selamat. Berarti di sisi sebaliknya, kita asumsikan Tuhan akan melakukan hal yang sama. Yaitu dia akan ngotot terus-menerus melakukan berbagai cara supaya orang yang tidak dipilih ini, yang dipilih untuk binasa, untuk tidak selamat ini, terjadi seperti yang dipilih Tuhan. Kalau sampai di sini, ya, kalau ada bapak di dunia, bapak yang seperti ini terhadap anaknya, kita akan bilang apa? Wow, kita akan bilang ngeri. Maaf ya, dalam tanda kutip, jika ada bapak di dunia yang seperti ini, orang-orang akan berkata bahwa bapak ini psikopat. Karena dia melahirkan anaknya hanya untuk supaya anaknya itu binasa. Ngeri Tuhan versi ini. Terus ketiga, kalau memang betul segala sesuatu di dunia ini 100% tergantung pada pilihan, penentuan, dan usaha Tuhan. Tidak ada bagian manusia sama sekali. Itu akan melemahkan semangat kehidupan. Gairah hidup, gairah berjuang itu akan pupus semua ya. Analoginya gini, kalau ada dalam satu kelas ya, kelas itu dikasih standar bahwa yang nilainya A itu pasti lulus. Tentu semua murid akan berjuang, belajar supaya dapat nilai A. Tapi kalau mereka tahu ada syarat dan ketentuan yang berlaku di balik itu, bahwa apapun yang kamu lakukan, seberapa ngotot kamu belajar, pada akhirnya yang menentukan kamu lulus atau gak lulus, yang memberi nilai, itu adalah keputusan mutlak sang guru. Yaitu tergantung guru itu senang sama siapa, dia milih siapa. Begitu seluruh murid dengar seperti ini, maka semangat juang itu hilang. Semangat manusia untuk hidup, untuk berjuang, untuk berusaha, itu akan hilang.
Kalau semuanya itu ditentukan. Oke, yang keempat. Kalau memang keselamatan dan hukuman itu sudah diskenario, sudah dipilih, sudah ditentukan, sudah diupayakan sedemikian rupa, sehingga orang yang selamat, apapun yang dia lakukan, apapun, tidak peduli seberapa jahat, seberapa memberontaknya orang ini, pada akhirnya dia pasti selamat. Terus orang yang dipilih untuk binasa, untuk dihukum, tidak peduli apapun usahanya, tak peduli seberapa baiknya orang ini, pada akhirnya dia akan binasa. Terus ngapain ada pengadilan terakhir, ada penghakiman dan lain sebagainya, di mana manusia dihakimi untuk perbuatannya dan bla 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 bla? Kan konyol sekali. Kalau memang benar semuanya itu 100% kendalinya Tuhan, dia yang bikin skenario, dia yang membuat itu terjadi, ya Tuhan itu sudah nggak layak lagi untuk menuntut manusia. Bayangin kalau seorang bapak melahirkan anak hanya untuk dia binasa, terus pada akhirnya bapak itu masih menghakimi anak itu, kamu salah, kamu gini-gini. Kacau ini skenario. Maaf, saya tidak mendiskreditkan Tuhan, tapi saya menentang Tuhan versi Pastor Andre atau predestinasi ini. Oke, coba dipikir ya. Kalau Pastor Andre sudah dapat jawabannya, bisa stage video ini.